Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Edan Pol. Oke. Ya, Keren ini ya. Baru pertama kali ya. kita Edan bertamu ke kandang Kaji Priyo. Kebetulan ada transfer pemain antara pemain media MJS dengan Edan Mano. Betul itu. Ini berarti los ini ya. Ya, lo saja no edit. Ada keperluan apa ini untuk tim media baru mau ke? Oh, yang pertama saya itu silaturahmi yang utama ya. Alhamdulillah. Yang kedua ya terus terang saja untuk menggantikan posisi media. Iya. Jadi medianya transfer ini ya. Iya. Oke baik. Kan MJ-nya harus bismillah. Harus naik lah ya medianya. Ini Iya sih. agak rezekinya karena Kaji oke barusan. Iya. Kering sedap. Nanti kamu calling saya ya. Oke. Iya. Oke. Gimana kabarnya, Ci? Alhamdulillah baik. Kebetulan saya tadi setuju dengan idenya sampean. Iya, brief. Ya, balik ke konsep. Apaan sih? Apa namanya? Santai Tadi dulu. sudah kabarnya baik. Mas Gali gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas baik. Dengar-dengar ini semakin lama MJS ini sering belanja burung mah yang enggak karu-karuan, yang kasarannya gila-gilaan ya, Nda. Iya. Iya. Itu apa, Ci? Maksudnya ini itu hobi, Mas. Ini tuh ya senang aja, Mas. Teman-teman seneng, saya juga seneng. Apa gimana itu menurut jenengan itu? Pertama bermain atau ikut lomba burung ini berawal dari waktu itu membuat hobi baru. Jadi udah main otomotif, terus main lain-lain, terus akhirnya pas pulang haji kemarin, teman itu kan kayak saudara sendiri di Banyuwangi itu kok ada murai, terus kebetulan ada yang nawarin juga dari tukang kan kebetulan di properti. Ini Pak Haji, ada murai, main murai gini, gimana caranya, nanti ada gantangan dan lain sebagainya. Penasaran lah saya awalnya. Akhirnya dari rasa penasaran belanja seperti sampai sekarang. Karena apa ya, kalau kita bermain burung itu karena berkompetisi ya, selalu update, selalu berkembang burung itu. Murai sendiri itu sangat banyak juga ya, maksudnya sangat banyak dinamis ya, selalu keluar yang baru-baru. Jadi ya kita menyesuaikan atau mengupgrade gajo-gajo yang akan bertanding. Tapi sebelumnya ada MJS ini dulu aja deh. Awal mulanya MJS itu tahun kemarin kayaknya. Ya, kebetulan 2025 di bulan 6. Di bulan 6. Benar. Berarti belum genap 1 tahun. Belum 1 tahun. Berarti bisa dibilang ini masih tim, mohon maaf, tim junior. Jadi tim junior kita itu. Jadi ibaratnya apa ya? Sama senior ya juga sowan, juga silaturahmi gitu sih. Karena kita baru juga. Keterkaitan untuk lomba burung sebenarnya Kaji ini suka atau gimana? Berawal dari seneng sama suaranya gitu ya, Lia. Waktu itu ngobrol-ngobrol, kebetulan Gali kan juga selalu nongkrong ya di medianya properti juga kan, ngobrol-ngobrol murai itu gimana sih gitu. Berawal dari situ. Terus rasa penasaran itu timbul, gantangan itu seperti apa gitu. Dulu ngukul aja saya mikir, oh itu pasti juara, dapat bunyi kan. Ada bunyi. Ternyata ngukul itu nggak dinilai kan gitu, suara asli murainya. Ternyata yang diisi yang ada nilainya isiannya. Setelah itu baru tahu lah, oh harus cari murai yang seperti apa. Terus makin mendalami event, mulai tiket 350, terus naik. Berarti murai itu ada grade-nya ternyata. Jadi grade kelas utama, Betul. grade motor kayak gitu-gitu ya. Namanya masih junior, butuh belajar. Kebetulan Mas Bambang kan kenal baik juga waktu itu karena bisnis sapi waktu itu. Pak Bambang Honda. Pak Bambang Honda. Pak Bambang Honda. Honda. Salam hangat Pak Bambang Honda.
Jadi kebetulan beliaunya senior di perburungan murai, ya akhirnya sharing-sharing lah. Akhirnya Sharing-sharing. keracunan juga. Keracunan juga akhirnya masuk lah Anda ke dunia murai. Bambang ya. Gara-gara Anda. Sampai sekarang belanja nggak berhenti-berhenti ya. Anda. Sekarang jadi bapak pembina kita. Oh, Kebetulan BHS kan ya hampir sedikit melebur, tapi ya belum melebur. jadi pembina. oh jadi lantik berarti ya. MJS. Jadi lantik berarti. Iya. Gitu. Apakah nanti ada rencana Pak Bambang Honda ikut MJS? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya juga pakai baju BHS juga bisa jadi. Oh, kolaborasi. Ya kolaborasi. Kadang kan kalau tim-tim gitu kan Iya. ada kayak gengsinya gitu Mas. Semisal dia sudah pride dengan tim A, menggunakan jersey tim B, itu kayak rasanya wah aku Gak nggak enak. sesuai dengan jiwaku atau bagaimana. Oh. Tapi karena kita kaji lebih tepatnya unsurnya pertemanan, persaudaraan, nggak ada kayak gitu-gitu. Ya. Mau pakai kaos ini ya monggo Monggo. gitu aja sih. Kalau Gitu sih. kaji. Jadi nggak ada terus kaji mau pakai BHS berarti sama apa namanya bersatu dengan BHS. BHS. Kalau secara pertemanan, persaudaraan jelas. Iya, kenapa enggak kan? Terus kalau main murai atau main burung ini kan lomba kan cari happy-nya. Betul, betul. Selama happy ya kita jalani gitu aja. Gimana? Masa nggak ada pertanyaannya? Ini soalnya baru Masih pertama. baru Oke, oke. Masih ingat gak Ji? Awal pertama dulu beli murah itu harga berapa? Dengan itu. Pertama kali ingat sekali waktu itu Ingat sekali. Ingat bulan sekali. bulan 6 bulan 5 ya? Ya, Bulan 5 atau bulan 6 itu waktu itu kan puasaan ya kalau nggak salah. Puasa. Puasaan itu pas Setelah puasa. keracunannya itu pas puasa itu. Hampir tiap malam pokoknya kita nggak tidur waktu puasaan. Nggak tidur. Tiap malam itu datang burung. Saya lihat Facebook kan. Pokoknya yang penting gacor. Ternyata setelah ditelusuri lagi, didalamin lagi, bukan hanya gacor di bawah, tapi harus gantangan kan. Nah, kebanyakan kalau kita beli online gitu kan, yang penting isiannya Iya. gitu kan. Setelah digantang ternyata isian nggak keluar gitu kan. Tiap malam itu. Tiap nggak bisa tidur scroll Iya, terus. jadi scroll terus. Hampir selama bulan puasa itu ngumpul 30 burung. lebih. Itu Jadi kalau 30 satu bulan burung. ada 30 hari, pada waktu itu MJS ya. 30 hari itu bisa kekumpul kurang lebih 40 ekor. Iya, termasuk masteran ya maksudnya. Oh, Jadi ternyata murah itu harus ada masterannya kan gitu. Jadi kita beli kenari, besoknya beli lovebird, besoknya lagi datang cungkok 2. Kayak gitu terus ada murah bagus lagi ditawarin. Oke, ternyata ya apa ya? Setelah digantang juga nggak keluar. Iya. berarti sekarang Betul. kemana burungnya? Anu, Masih ada nggak? di beberapa diberikan ke orang. Oh, Oh, dibagikan. dibakar. Dibakar. Oh, dibagikan. Oh, Mas. dibagikan. Iya, dibagikan. Mas. Dibagikan. Ji, untuk nominalnya sendiri pertama kali beli berapa? Masih ingat gak Ji? Pertama kali beli itu kalau nggak 1,5 atau 2,5, saya lupa. Dapat 3 ekor murah. Dapat 3 ekor murah. Pantau online. Onlinean aja. Bukan Nggak gantangan. mantau, enggak. Enggak. 2,5. Cuma Scroll seneng suka gara-gara beli, hanya. scroll suka beli. Iya, scroll kan bunyi tuh, isian. Ya. Beli. Terus gantang lagi. Udah tahu kalau digantang nggak bunyi, kita beli lagi pas isian. Apa ya kayak nagih ya? Kayak nagih gitu loh. Beli gitu sih. Pas waktu latberan, akhirnya karena kita beli online nggak juara-juara kan waktu itu ya latberan ya. Kayak 25.000 di Bahari waktu itu. Oh. Terus nggak koncer-koncer, saya lihat burung gitu pertama kali. Sifan, namanya Bentul. Betul. Namanya Bentul. Rokok. Juara terus. Juara 1. Setiap kali ke sana mau ganteng juara 1 lagi. Itu aja yang dibeli saya gitu. Oh. Jadi gitu. jawara utama yang selalu dilat Bahari itu yang dibeli kaji. Itu pertama kali. Pertama pantau kali gantangan. beli burung paling menurut saya mahal itu 12,5. Awal 2 digit. Awalnya. Awal. 12,5 itu udah saya mikirkan untuk kapasitas burung ya. Hanya sejenis burung saya mikir gitu. Makhluk hidup apa lagi ya? Makhluk hidup kan nanti ada matinya ada apanya. Ya menurut saya waktu itu nggak worth it ya. Tapi sekarang ya worth it. Buat investasi juga bisa. Jadi saya juga masih ingat awal kajian ngomong, "Karena beli burung, kenapa beli burung mahal-mahal?" Karena teman-teman ini tahu kalau kaji ini main gak pernah nanggung. Jadi pasti teman-teman punya pikiran
pasti burung-burung orang-orang ini yang nanti walaupun mahal pasti bakal kebeli kayak gitu ya. Jadi tetap butuh proses. Kaji proses ini bukan dari yang benar kayak orang-orang sudah punya tim yang sudah jalan baru kita mengakui untuk berdiri tim, enggak. Jadi berdiri tim dulu, belajarnya langsung di event. Dan semuanya di MJS itu nggak ada yang tahu burung, apalagi murai. Semuanya. Berawal dari memang teman-temannya di MJS itu kan kita satu naungan. Waktu itu memang di properti ya, kerjaan saya. Terus kita ngobrol bareng. Lah kebetulan beberapa orang termasuk Mas Gale itu kan kebetulan ini di Karang Taruna Surabaya. Jadi kalau alhamdulillah kok pas untuk event apa gitu, jadi semuanya tertata pada saat event gitu, bagian media sendiri, bagian ketuanya sendiri, bagian tiket sendiri. Jadi udah langsung tertata sendiri, terorganisir. Berarti yang rencanain Anda. Kaji. Apalagi Pak bilang, Ada manajer kita. Weng. Itu manajer Weng kalau kita manggil. Namanya Gita. Tanyain dong, kenapa kok namanya Weng? Nah, Kenapa? Kenapa? Jadi asal usul manajer Weng itu karena dia itu pecinta drama Cina. Grup Arwana. Kaisar. Anak CEO. Ya sempat waktu itu saking seringnya lihat drama Cina, ya kan? Saya mikirnya juga gitu. Jangan-jangan Weng ini adalah anak CEO justru. CEO yang menyamar. Iya, saya yang menyamar. Gitu sih. Tapi waktu gantang pertama itu langsung konser apa? Setelah saya akuisisi, langsung besoknya ada tiket 75. Itu latpres. Patre. Saya nggak tahu latpres itu apa. Ternyata latihan prestasi di gantangan. Saya akhirnya nyoba di latpres. Pede dong dengan burung yang ada selalu juara. Waktu latberan saya gantangin. Baru tahu kan, ternyata harus ada isian kenari, volumenya harus ini. Seneng lah ya. Tambah kalau kan juara tambah nagih lagi. Terus bawalah Siva ke event 1 jutaan. 1 juta ya waktu itu. SMR. Pertama kali kita event ya. Soft launching SMR Jagger. Itu wah, saking senengnya langsung saya belikan tiket 1 juta. Menurut saya dulu tiket 1 juta itu mahal. Menurut saya waktu itu awam kan di dunia burung. Akhirnya saya beli tiketnya 1,5 juta 2 kali. Saya mainin lah Siva. Ya nggak konser. Nggak konser aja. Karena grade-nya sudah beda lagi kan. Terus burung ini kadang kan burung itu kan ada derajatnya juga. Betul. Kan? Tapi saya yakin Siva pasti bisa berkembang. Setelah di otak-atik settingan lagi, alhamdulillah waktu itu di PJB ya kalau nggak salah. PJB anniversary PJB di Jagger juga juara 4 akhirnya. Di Prasasti Malang juga dapat. Ya di Prasasti Malang. Tapi sebelum itu di PJB sudah kelihatan konser. Saya beli lagi lah. Terahnya Zeus. Zeusnya Mas Andri Polang. Waktu itu di Pak Pram. Saya beli di Probolinggo. Saya lihat di sana main ke Pak Pram. Ada 3 burung simpanan Pak Pram. Tapi Pak Pram memang sudah bilang, burung ini potensi, tapi belum pernah coba digantang lagi gitu. Saya beli. Awalnya 1 niatnya ya, kita berangkatlah 1 aja gitu kan. Ternyata di sana bagus-bagus kan, simpanannya ada 3. Akhirnya saya beli semua. Yang satunya nggak boleh sebenarnya sama Pak Pram. Nggak boleh karena rencana mau dibuat untuk melanjutkan terahnya. Nggak. Akhirnya dengan rayuan maut ya kan. Rayuan maut Pak Pram diizinkan sama beliaunya diizinkan untuk ibaratnya dirawat lah, diadopsi ya bahasanya. Kita adopsi lah, kita bawa ke Surabaya waktu itu 3 burung itu. Alhamdulillah ini masih proses untuk mencari settingan. Moga-moga habis ini bisa bagus lah. Karena kemarin sempat di Latbrin udah mulai jalan terus ngurak itu. Gitu sih. Masih posisi mampu. Salah satu gaju yang mau dibeli itu salah satu pastol yang pernah ditawar Mas Andri Bolang 300 juta. Tapi belum dikasih sama Pak Pram. Ya waktu itu. Pada waktu itu. Jadi transaksi di Probolinggo itu transaksi 3 digit pertama. Dari gaju. Pertama kali beli saya burung beli 125 ya.
Ya, 126. 126. Pertama kali saya beli 100 jutaan. Berapa pantauan itu sih? Nggak pakai mantok, Nggak kan pakai? nggak pernah digantang. Saya lagi-lagi lupa. Bahwasanya itu harus dipantau di lapangan. Bukan hanya terah saja. Tapi insya Allah saya sabarin lah. Insya Allah saya yakin burung itu akan jadi super nanti. Pasti akan jadi besar namanya. Tapi sampai sekarang sudah masih ada atau? Sekarang masih ada, disayang-sayang masih dicari-cari di otak-atik settingan. Gitu sih. Kebetulan masih ini lagi pindah transisi dari apa namanya perawat ke ini Chris John. Oh, Mas Johnny John, Kelembu. Johnny Berarti Kelembu. Pindah itu Transisi ya, transisi transisi. perawatan lah. Ya, insya Allah nanti lah kita keluarkan di Februari. Insya Allah jadi gebrakan baru. Bismillah lah ya. Alhamdulillah. Bismillah, Ini semoga. sudah mulai dokor. Bismillah. Perasaan jenengan waktu pertama kali beli burung dengan nominal segitu itu gimana sih? Deg-deg ser. Ini koncer Iya, apa beneran enggak? deg-deg ser. Ini koncer apa enggak? Pertama itu konser atau enggak, yang kedua istri saya tahu enggak. Oh gitu sih. Ternyata tahu. Ya alhamdulillah istri saya selalu support sih. Oh, alhamdulillah. Tapi harus jujur, kebetulan waktu itu karena mikirnya saya juga awam, istri saya juga awam kan, di keluarga nggak ada yang mainan burung, murai, apalagi kayak lomba-lomba gitu kan nggak pernah, baru pertama kali. Terus istri sempat bilang, yang penting kamu senang, bahagia. Tapi waktu itu saya nggak ngomong memang, tiba-tiba tahulah dari mutasi kan. Jadi bongkar. Iya, jadi kebongkar, cek mutasi lah. Loh, kamu beli sekian gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang support. Iya, sampai sekarang support. Itu langsung koncer apa gimana itu? Tadi Kak Dicit itu. Masih cari settingan. Masih cari settingan. Tapi jenengan nggak ada rasa. Wah, aku belum udah beli. Enggak ada. Saya tetap gini sih. Jadi Pak Pram ini beliaunya sosok yang apa ya, komitmen. Dalam arti saya lihat burungnya dari segi body sama segi volume, insya Allah mumpuni untuk di tingkat utama. Tapi mungkin nggak untuk saat ini sih, memang harus sabar sih, harus ada prosesnya. Saya yakin itu insya Allah nanti akan membanggakan lah burungnya. Gitu, untuk saat ini mungkin disimpan dulu. Terus setelah dari itu jalan lagi nih, ya kan? Event berjalan terus. Berjalan terus sih. Perasaan jadi semangat kan, ya. Apalagi Mas Gale selalu nunjukin video-video burung kan, murai-murai. Wah. Beli ini Ji, ini bagus, keracunan diracunin ini. terus. lagi. Terus setiap kali ke lapangan, kalau nggak konser ditanyain burung, gimana Ji? Beli burung baru lah, gitu kan. Jadi akhirnya, oh iya ini nggak bisa kayak gini-gini terus. Lomba kan berjalan terus tuh. Belilah, kita pembelian kedua termasuk. Di mana? Iklima. Iklima, beli dari Jogja. Oh, klima itu termasuk burung Pak lama Anto. berarti. Ya kalau dibilang lama kan kita baru berapa bulan ya Mas? Baru bulan 6 Ada kemarin. belinya udah lewat. Iya. Udah. Terus akhirnya kita cari lagi lah. Di setting-setting kan masih belum kena nih burung. Ya kita simpan, akhirnya kita harus cari gacor lagi. Kepingin main SMM waktu itu. Auranya SMM itu wah luar biasa kan. Siapa yang nggak tertarik mainan burung murai, main di event SMM, siapa yang nggak mau tertarik? Saya tertarik kan, akhirnya kepingin ke Jogja. Saya diem-diem itu, anak-anak kalau untuk keputusan burung mungkin anak-anak nggak ikut-ikut ya, tim MGS nggak ikut-ikut, semuanya dari saya, real keputusan dari saya. Akhirnya saya waktu itu suatu malam saya lihat nih Iklima, burung ini kok selalu konser, tiket motor dapat terus di Jogja. Akhirnya saya sharing lagi sama anak-anak, sama teman-teman yang merawat. Oh ini burung bagus, durasi bagus, terus volume dapat. Saya lobby lah, saya telepon, namanya Pak Anto Jombor. Assalamualaikum Pak Anto Jombor. Terus Waalaikumsalam. akhirnya ke Pak Anto Jombor itu saya nggak pakai lihat langsung juga. Oh, enggak pakai. Nggak pakai lihat langsung di gandangan. Cuman lihat dari prestasinya dia sudah tiket 1 juta dan sebagainya. Saya waktu itu kita didilan dari telepon aja, by phone. Surabaya Jogja. Saya telepon aja, saya silaturahmi sama Pak Anto, ngobrol. Mungkin ada kali 2 mingguan ya. Kita terus komunikasi terus. Kebetulan saya untuk beli burung itu lihat si pemilik sebelumnya.
saya tahajud dulu dong, ya kan? Oke. Istiqoroh. Sepertiga Minta malam. petunjuk. Sepertiga malam. Iya dong. Ternyata ya lagi-lagi Allah menunjukkan mungkin harus saya belilah. Saya beli, Cocok saya mainkan berarti. di kebetulan saya mainkan di Jogja. Kok alhamdulillah belum jalan waktu itu. Saya kira jalan itu. Saya kira jalan. Saya udah bela-belain lah, saya ke SNM, saya ajak anak istri kan. Wah, gelaran 1 tahun sekali. Waktu itu anniversary ya. Anniversary. Anniversary. Saya SNM mainkan. pertama. Saya mainkan. Anniversary. Iya, pertama kali tuh. Saya mainkan, terus akhirnya saya belikan tiket. Tiketnya udah berapa tuh, Le? 4,6 ya? 4,4 4,4 sama 4,4 sama 33. 33. Dua sesi berarti, dua sesi. Dua sesi. Saya udah pede kan ya. dengan nominal 3 digit lebih kan waktu itu. Hampir 150 waktu itu. Terus, wah. Kok nggak apa-apa, Mas? Iya, nggak enak saya. Ngobrol santai. Gimana gitu ya? Ya kebetulan Awal podcast keren. ini pertama kali guys. Pertama kali. Kita rilis. Jadi mohon dimaklumi kalau Tolong di saya tidak ada pengalaman. subscribe. Pengalaman. Jujur aja Mas, saya apa adanya kok. adanya, saya. Apa? Ding, paten ono ding. Kompore jangan nih kompore. Iya. Akhirnya saya mainkan lah waktu itu karena saya sudah deal sama Pak Anto. Alhamdulillah. Memang burung itu saya titipkan di sana. Saya setiap kali beli burung, saya lihat orangnya, saya lihat beliaunya dulu, terus pasti minta petunjuk lah kalau saya. Terus akhirnya kalau burung itu jodoh ya, insya Allah jodoh kayak gitu. Saya belikan tiket, saya ajak anak istri ke Jogja, Satu keluarga itu. satu keluarga. Tapi istri saya nggak ikut gantang, gitu di hotel. Saya sama Mas Yudi waktu itu. Kebetulan Mas Yudi kan teman kayak saudara lah dari dulu yang masih belum apa-apa gitu. Terus saya ajak main 2 sesi. Main pertama nggak konser kan? Waduh, tiket 4 juta ya kan? Pertama kali main burung Jauh-jauh. jauh-jauh lagi gitu kan. Bukan nominalnya tapi lagi-lagi ya agak kecewa. Iya. Terus saya tanya, tetap saya tenang, saya lihat Pak Anto kok mainnya nggak kayak di video, saya bilang gitu. Terus Pak Anto jawab, ngapunten Ji. Beliaunya jujur sih, alhamdulillah. Sampai sekarang kita tetap jadi saudara, komunikasi. Bahkan kemarin mau akad lagi abad 21 ya Pak Anto ya. Terus saya tanya Pak Anto, jujur, Ji, ngapunten. Burungnya ini hampir aja lepas. Kaget dong. 150 juta lepas. Terus terbang. Aduh begitu kan. Tapi alhamdulillah gitu. Nah, terus kok bisa nggak jalan, nggak kayak biasanya. Alhamdulillah masih rezekinya kaji. Kenapa? Waktu itu pas lepas saya lihat di Tenggarang nggak ada. Ternyata burungnya itu lari di ruang tamu. Saya lupa nutup habis Jumatan. Aduh gitu. Tapi alhamdulillah. Wes Pak Anto jenengan tenang. Yang penting burungnya masih aman, sehat. Wes main nating tulus aja. Udah kayak biasanya. Amin berapa itu Ji? Itu Hamin 2 lepasnya. Hamin Baru 2 itu lepas. baru cerita itu sesi pertama turun. Keren kan ya? Keren. Tapi alhamdulillah Pak Anto. Ngeprank Pak Anta ya. Ngeprank. Pertama kali Di SNM. Iya. Terus akhirnya Pak Anto tenang aja. Ini masih ada sesi selanjutnya. Oke. Sama Pak Anto disetting ulang lah. Saya udah nggak karu-karuan kan. Hati nggak karu-karuan hati ya. Ini rasa kok bercampur aduk gini kan ya. Lagian waktu itu kan gini, memang niatnya pertama kali silaturahmi sama nyenengin anak istri kan, sekalian liburan lah di Jogja. Terus akhirnya main sesi kedua, wah sesi kedua mulai naik itu dedek itu loh. Yang kesan itu yang nggak bisa didapat di beberapa hobi yang kemarin saya jalani. Oh. Itu dedeknya ya kan, emosionalnya, dedeknya hasilnya nanti gimana ya kan, burungnya koncer enggak kan gitu, settingannya gimana, itu tantangannya memang kalau murah ini luar biasa sih ya, mulai dari kayak anak kecil ya, mulai dari makan hariannya, foodnya, semuanya dipanasin atau enggak kan biasa butuh jemur kan, embun. Terus kita lanjut lagi di Jogja waktu itu, sesi kedua naik. Panto santai ya, saya bilang gitu. Giji gitu. Udah keringet dingin dong. Keringet dingin, tapi relax, alhamdulillah Relax. santai. Oke. Koncer lah. Koncer itu. Wah, ada pengajuan.
Saya melihat pengajuan di papan, wis deg gitu kan. Wah, alhamdulillah ada 3 pengajuan waktu itu. Udah senangnya minta ampun, wis pasti dapat kan kalau 3 pengajuan. Nggak tahu entah berapa, pokoknya yang penting saya harus bawa piala SMM. Waktu itu pertama kali kan event SMM itu yang paling mahal ya maksudnya. Dan berlapis emas kalau nggak salah kan, waktu anniversary Jogja, tropinya itu. Terus akhirnya, wes penting juara Pak Anto. Alhamdulillah, mulai jalan bagus. Senangnya luar biasa Mas. Terus habis gitu pengonceran, kita tos 3-4. Saya nggak, terus pokoknya sampean aja yang ngetus, sampean aja gitu-gitu ah. Kontok-kontokan. Sejak rebutan gitu. Terus pokoknya sampean, akhirnya ditus lah. Cek, juara 4. Senang tapi tetap hati. Kan yang penting bawa trofi. Pertama kali setelah ibaratnya dari bulan 6 SMM itu bulan apa ya? Anniversary Jogja. 7 atau 8? Habis Agustus kayaknya. Agustus berarti. 8. Bulan 8 kan? 2 bulan kan main bulung. Bulan 6 saya main. 2 bulan main SMM. Senangnya minta ampun kan? Akhirnya itulah ditus. Saya juara 4. Ada media namanya Pak Ari. Cih, wah selamat gitu kan. Waktu itu kan saya nggak terkenal. Sampai sekarang pun nggak terkenal. Akhirnya Pak Ari itu nyamperin. Pak Ari aja waktu itu. Kan belum kenal siapa-siapa gitu. Terus akhirnya, alhamdulillah selamat ya Ji gitu. Sampai pertama kali mainan burung. Terus konsernya di anniversary lagi kan gitu. Sebuah kebanggaan. Nggih Pak Ari seneng. Dengan terus nomor pinten? Juara 4. Nah, kok juara 4? Kok gak juara 3? Juara 3 itu motor, Ji. Masya Allah. Gak apa-apa. Sudah Gak kepikiran. dia. Udah gak kepikiran dia. Ternyata ada motornya kan. 1, 2, 3 waktu itu. Yang terpenting trofi itu tadi. Penting kopi. Udah seneng lah. Gitu loh, friend. Keren. Karena istri nunggu di hotel ini. Istri nungguin kan. Wah seneng. Piala itu angkat-angkat. Kayak orang gila beneran. Apa itu tim semua ikut gak sih? Kebetulan waktu itu ada gak ikut. gelaran di Kakak Sakti. Oh iya, di Kakak Sakti. Kakak Sakti bawa apa ya waktu itu? Kakak Sakti itu Kartonyono di Kakak Sakti, terus ada siapa ya waktu itu? Bawa Petir ya? bawa petir betul. Ya. Itu kapasitasnya sama nggak kayak sama Iklima itu? Kalau Derajatnya itu. kalau Derajat gini, burungnya. semua burung bagus ya. Ya. Kalau saya entah kenapa mulai main burung ini saya mikirnya semua burung bagus, tapi burung ada grade-nya gitu kan, tetap ada grade-nya, bagus untuk di tiket berapa kan gitu. Kalau untuk Kartonyono itu kan durasi bagus, itu juga waktu itu setelah dari Pak Pram waktu itu saya belinya Kartonyono dulu kalau nggak salah ya. Iya, Kartonyono. Petir, Petir dulu. petir dari Mas Gasar ya, Gasar Riyadi. Mas Riyadi. Kebetulan Mas Gasar kita cecetan waktu itu juga dari Facebook, terus saya pantau di PJB. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan baik sih sama Mas Gasar Riyadi. Satu kali pantau, satu kali langsung. Kita langsung deal waktu itu. Masih 2 digit ya, Ya, 2 digit agak besar gitu sih. 2 digit masih katanya. Setelah berjalannya waktu, Iya. akhirnya seperti itu. Apalagi nih? Itu sih. Setelah gelaran itu tadi SMM nih, hadiah itu gimana Ji? Juara 4 kan? Ya. Dapat hadiah nih. Iya. Sudah seneng. Seneng banget kan? Seneng banget dapat hadiah, ternyata hadiahnya 3 itu dapat motor. Yang penting kalau saya udah syukurin aja, juara 4 pun yang penting saya dapat piala waktu itu. Udahlah kita pulang itu akhirnya nggak jadi yang menangis kan. Karena sesi pertama tadi senang, pulang senang, guys, sampai di hotel saya peluk-peluk gitu piala kan. Terus akhirnya kita pulang lah. Iya beneran ini. Istrinya juga dipeluk sih. Oh istri tetap. Kirain pialanya aja. Piala mau saya peluk, istri marah, langsung saya masukkan dalam piala. Nah, itu maksud saya itu. Biar kata kamu itu. Sama si bocil ini ya. Terus akhirnya ya itu berjalan waktu mulai beli Gujon kayak gitu, Zionis, terus apa lagi Le? Zionis, Ini Soleh Pati, anak-anak. anak lanang itu ada kisahnya masing-masing. Nanti kita potong di part selanjutnya. Iya. Oke. Tapi paling mahal untuk sekarang siapa ya? Gaconya jenengan itu.
Paling untuk mahal. pembelian transfer termahal. Termahal. Menurut saya ya, kalau beliau-beliau kan yang senior-senior pasti lebih mahal-mahal. Anak lanang kali ya. Nah, itu sudah aku duga itu. Insya Allah anak lanang mungkin. Sudah aku duga itu. Oke. Dan Kamu- terbukti. Ini dilanjutkan di part ini anak-anak atau part selanjutnya? Boleh nggak dipotong jadi 2 sesi? Istirahat dulu 15 menit ya. Oke. Ngopi dulu guys. Saya nggak ngopi ya, kameramen. Mas kameramen. Adik, siapa itu namanya? Alif mau ikut. Tapi anak lanang itu langsung jalan nggak sih? Anak lanang ini aja dari Chris John. Sejarahnya Chris John. Kristen dulu berarti. Oke, Kristen dulu deh. Dari Chris John itu berawal dari anak Iklimal juga. Kita waktu Ada setelah sangkut pautnya, Ji? iya setelah main SMM kan pede nih bawa Iklima ya. Karena waktu itu tiket 44 masuk nih. Iya kan? Senang. Iya. Bisa kok dicek di daftar. Asik. Bukan sombong. Maksudnya karena kebanggaan ya. Jadi senang banget rasanya waktu itu. Kalau beliau-beliau kan sudah senior-senior. Pemain baru nih saya. Terus akhirnya saya coba lah di SMR soft launching Solo High Class di Solo. Langsung lah ikut tiket utama. Waktu itu kan tiket utamanya 4,5. Tiket mobil. Saya main kelas 2 kelas ya waktu itu. Main 2 kelas. Tapi sebelum ke sana saya sudah beli tiketnya. Saya waktu itu ada gambaran. Saya lihat-lihat profil, saya lihat YouTube. Murai mirip Singo Edan. Murai penerus Singo Edan. Murai pantuan 700 juta. Masa iya saya bilang gitu. Tapi bagus ya gitu. Volumenya oke gitu. Terus saya lihat-lihat, oh iya, keren burung ini saya gitu. Maksudnya kalau saya beli itu berbeda karakternya dengan Iklima. Kalau Iklima kan durasi, tembakan panjang. Kalau ini pukulnya keras banget, suaranya kencang banget. Akhirnya saya kontak lah Mas John. Saya kontak Mas John, ngobrol lagi, ngobrol panjang, tanya alamat, kayak gitu-gitu. Tanya basic-basic. Kalau saya sih sebenarnya pingin tahu karakternya beliau-beliaunya dulu. Yang ibaratnya yang punya burungnya, saya pingin tahu Jual gitu. dulu lah. Yang jual, karena saya kan bingung juga karena banyak burung kan yang kemarin beli-beli. Lah itu kan kebetulan kita titipkan ya, ada perawat-perawat Surabaya. Akhirnya biar perawat Surabaya ini ibaratnya mengasah yang ini yang ada di Surabaya jam terbang, saya paling enggak tetap harus jalan event. Wah, kontak terus selama 2 minggu sebelum gelaran SMR Solo High Class waktu itu. Kontak. Kok banyak videonya. Kontak terus. Terus saya lihat Istiqoroh lagi. Skor lagi seperti 3 malam lagi. Terus kok oh ya ini mantep nih. Saya bilang ke Mas John. Pertama kali waktu itu Mas John sempat buka nominal. Tapi saya bilang kalau burungnya jodoh, insya Allah pada saat saya lihat pasti tampil, saya bilang gitu. Nggih, mboten napa-napa gitu. Sampeyan ke Solo High Class ya? Nggih, kalau ke Solo High Class, tapi tiket murah waktu itu. Tiketnya 350, 550. 550. Ah, ke Solo kan. Liburan lagi lah, saya ajak. Awalnya gitu, supaya istri agak Itu ya. Salah satu caranya ya. Ini Iya. tipsnya, friend ya. Tipsnya. tipsnya gitu, Bran. Ajak sanak keluargamu untuk gantang, tapi tidak digantangan. Senangkan dulu ya. Senangkan dulu. Biar dia sih. Karena emang restunya lu. Benar. Restunya istri kan. Istri adalah restu Allah. Oh, kan gitu. Ya, Anda gimana? Belum punya istri. Ya, Cepet nikah, Mas. Mumpung hujan. mumpung hujan. Musim hujan. Kan dingin-dingin kan ya. Lanjut sih. Habis itu Setelah itu saya boleh ngidupin rokok, Mas? boleh. Boleh Mas kameramen, monggo. Ngopi. Garokan ya, Mas? Rokokan enggak? Oh, enggak. Enggak usah Mas. Gak usah, Mas. Enggak ya. Kuyang. Jadi setelah itu tahap itu agak proses panjang juga, maksudnya 2 mingguan lah. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas John, kebetulan Mas John juga main. Nanti tak lihat di sana Mas John ya. Iya,
monggo sih gitu. Tapi kita nggak janjian waktu itu memang. Sana kebetulan Mas John main sesi berapa gitu loh, sebelum Iklima tapi sebelum Iklima main, setelah Iklima juga main. Jadi Christian dulu, saya udah lihat mantau burung itu kenceng banget gitu, kan nggak tahu kalau itu Christian juga, tapi sudah janjian di sana. Bentuknya kayak apa kan juga nggak tahu, waktu itu online kan, dia telepon, kenceng banget ya, nyolok banget burung itu di pojok. Saya muter gini kan, gantangan Soul High Class itu. Loh, Mas John kayak gitu. Saya salaman. Wala kaji baru pertama kali kenal. Pertama kali ketemu. Pertama kali kenal dan pertama kali dengan pandangan pertama Christian kan. Wah, nggak janjian itu ya? Nggak janjian. Ya sempat janjian tapi nggak tahu sesinya apa gitu kan. Saya tanya-tanya lebih dalam. Ini Christian, iya ini Christian G. Gitu. Waktu itu mulai pengonceran. Tapi saya yakin burung itu juara gitu kan. Alhamdulillah juara 2 waktu itu. Ya, juara 2. Kita ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol sambil salaman. Itu pas waktu di Solo. Oh, ada Mas Gali juga waktu itu. Tim diajak. Tim diajak. Tapi kita di sana niatnya untuk gantang burung Iklima ini. Benar, tujuan utama. Saksi. Jadi teman-teman ini belum tahu Nggak anak-anak. ada yang tahu. Nggak ada Jadi tahu. Kaji tiba-tiba setelah turun sesi Chris John, Kaji ini ngilang. Sendiri. Anak-anak Kaji ngilang, tiba-tiba balik, ya itu burungnya kita. Nah, tiba-tiba ada statement itu, ya itu burungnya kita. Nah, Chris John akhirnya di take over. Ya, baru sesinya Iklima naik. Kebetulan kita kan juga sudah komunikasi sama Mas John. Sudah ibarat saling klop lah. Mas John sendiri kan juga alhamdulillah kok sama-sama klop ya, dalam arti Mas John juga orangnya juga milih-milih, ternyata waktu itu kan sudah banyak yang ibaratnya mengincar si Christian ini kan, tapi gak ada yang cocok gitu kan, entah itu nggak tahu dari segi apa Mas John. Alhamdulillah kok pas saya telepon terus ngobrol di sana, kita banyak kecocokan, satu visi satu misi, tujuannya sama demi kebaikan. Pokoknya kita hobi, kita ada hasil, nanti kita insya Allah demi sama-sama lah, sedekah lah ibaratnya, binginnya gitu. Terus saya suruh lihat Iklima, tiket utama. Seret, wih, PD dong. PD, Mas John, lihat sampean. Oh itu Iklima sih, iya, bagus ya. 1 menit pertama, lawan Sapu Jagat, gitu kan. Weh, keren rek, burungnya gitu kan. Sapu Jagat juga keren waktu itu. Oh, di HP-nya juga keren, Pak. Jadi kanannya itu ada Sapu Jagat, sebelah kiri ada Superman. Oh iya, Nah, Superman juga. ada Pak Haji Dayat. Sedikit ini ada Burungnya Pak Haji rampes. Dayat. Nah, ada rampes, agak ke dalam, ada yang koncer, tapi nggak utama, ya, Jiraya. Ya, burungnya senior semua lah. Kita kan Lawannya waktu itu. ngeri-ngeri. Lawannya ngeri-ngeri, bagus-bagus semua lagi burungnya. Wes, pede saya lihat, wah 1 menit pertama, 2 menit pertama, 3 menit pertama. Ya, mulai meletik lagi. Saya udah lemas lagi kan. Wah, kenapa ini burung kayak gitu? Ternyata memang pada saat menggantang joki itu harus tenang, baru tahu itu kan semuanya. Maksudnya tahunya kita lebih matang ya karena pengalaman ya. Waktu itu, wah kenapa Pak Anto? Iya ini nggak tahu, kayak kurang gede lah gitu naikkan. Baru pertama kali kan, tiket saya juga pertama kali Pak Anto gitu. Beli tiket mobil pertama kali gitu kan, dengan harga segitu kan. Jadi kalau 4,5 kan saya belikan mungkin velg mungkin. Dulu ya. Iya waktu itu kan roti foam gitu kan, 45 juta buat velg. Ini buat burung kan gitu kan. Terus akhirnya buat tiket segitu udah. Tenang Pak Anto ya, tetap tenang gitu. Dari situ mulai matang. Ya Mas John akhirnya bergabunglah dengan kita, ceritanya di waktu di SMR Solo High Class. Dan piala satu-satunya dari Mas John waktu itu. SMR Solo High Class dari Christian itu 2 sesi. Alhamdulillah sesi selanjutnya nama kita gitu. Alhamdulillah. Akhirnya. Jadi kalau Kaji itu mau beli burung, banyak kan untuk era sekarang ini yang nawarkan burung. Nah, itu. Banyak burung bagus, keren-keren ditawarkan. Iya. Bukan karena burungnya tidak cocok, tapi benar-benar Kaji itu memfilter mana orang yang tepat untuk digabungkan di tim kita. Karena memang selalu burung itu saya titipkan di
pemilik sebelumnya. Karena biar fokus ya, burungnya juga biar cepet buat event juga. Karena kan burung murai kalau pindah tempat katanya penyesuaian lagi. Adaptasi Sedangkan lagi. event kepinginnya silaturahmi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kenal ya kan beliau-beliau kayak SMM, SMR semuanya kita silaturahmi kan gitu, SKN, Solo High Class banyak banget, Prasasti, Gagas Sakti. Kita banyak kenal, kan nggak enak juga kalau nggak main atau sowan, atau juga kita kepingin ke sana kan mengasah burung kita, jalan terus belajar lagi lah kita akhirnya. Oh itu berarti Gitu. Ini tanya dia, apakah perawat dengan burung itu harus ada chemistry? Wajib, Wajib. menurut jenengan itu wajib. menurut saya wajib. Kenapa sih? Jadi gini, kalau menurut saya ya Dari pengalamannya dengan Kak Cia, pengalaman yang iya. masih baru ini, saya lihat beberapa kali ini memang harus wajib ada chemistry. Ya murai itu kayak apa ya, kayak anak gitu loh. Jadi kalau misalkan dianggap kayak anak sendiri gitu kan, dirawat dengan sepenuh hati, mintanya apa, insya Allah si burung juga akan melihat itu juga sih mas, dan akan membalas kebaikan dan akan tahu oh ini mintanya ini nih gitu loh. Katakanlah dilihat cantiknya berapa atau apa, kalau ada chemistry kan tahu oh dia nggak mau ini, dia sukanya ini kan gitu akhirnya. Gitu sih kalau saya. Makanya kalau setiap kali membeli burung saya selalu titipkan sana. Terus pokoknya saya percaya dengan sana, makanya saya selalu memfilter orangnya, dilihat dulu orangnya gimana, terus ya balik lagi istiqoroh cocok enggak kayak gitu buat kita gitu kan. Strategi itu sudah setelah habis uang kurang lebih untuk burung aja 1,5 M, baru memutuskan untuk membuat strategi. Enggak, itu dibesar-besarkan aja. Enggak 1 2 M itu. Enggak. 3M. Oh iyalah. Enggak sampai. Bojoku. Intinya nggak sampai. Aman pokoknya. Tenang Ini aja. semua cuma bercanda. Tepatnya totalnya sih mungkin sekitar 15 juta. Ini benar. Ini benar. Juta itu. Benar. Besok gaji naik. Benar itu. Iya itu benar. Udah biasa satu minggu. Iya itu benar bohongnya itu. Iya benar. Benar sih. Tiketnya aja kan segitu ya. Apakah ada sebuah pengalaman nggak Ji? Ada sebuah cerita nih perawat jenengan ketika mau lomba ada lagu Ji ini tapi jenengan nggak apa-apa, Pasakan. aja. Iya, itu ada sebuah cerita nggak bahwasanya jenengan bisa langsung memetakan statement ini harus ada chemistry? Beberapa kali ada sih, karena waktu itu ada event apa ya, lupa saya eventnya, tapi beliaunya ini agak ragu. Kalau dari sudah ragu, tapi saya yakin kapasitas burungnya mampu, si perawat ragu pasti nggak connect nanti. Jadi kalau pas waktu itu saya paksakan tiket 1 juta kan, burungnya akhirnya ngumpul terus aja. Oh gini ya gitu. Tapi ya awal itu memang kecewa, nggak ada orang nggak menang terus nggak kecewa. Itu bukan ya? Kira-kira siapa itu? Kakak, ya memang benar sih. Bener Setuju saya, Kaji Fatir. Tapi memang itu benar sih. Namanya hobi, apalagi burung itu kan apa ya? Yang nagih itu yang menang ya, yang juara. Tapi misalkan memang burungnya nggak layak, ya memang benar, memang nggak layak kan burung kita. Tapi ketika burung kita kerja, kan sayang ya. Perawatnya aja kayak gitu, belinya juga kayak gitu juga, beli tiketnya juga kayak gitu kan gitu. Mas, diminum Mas. Diminum dulu. Enggak. Kita habis ini ngobrolin tentang anak lanang. Oke. Ini dulu friend ya. Oke, friend. Kalian potong-potong ya, Mas? Ya Mas, ada kata-kata saya itu tadi ya. Oke, baik. Ada istri saya nggak berani Mas. Iya. Kamu juga, kamu kok. Kamu enggak ikut-ikut. Aku cuma ini aja. Kalau dia cari jodoh. Tapi Sudah udah nikah. Belum, Ya, masih itu tahun calonnya ini, belum sadar. Nah itu yang belum. sudah nikah, belum Udah sadar. kawin. Tahun ini enggak. Tahun ini. Kawin. Bahasa Jawa itu kawin. Ya
Jangan didengarkan. Iya. Bagi adik-adik semuanya. Ya, ini tidak baik ya. Tidak baik. Nanti diedit Mas tit gitu Mas enggak boleh. Doakan cepat nikah Amin. dan istrinya cepat sadar. Tahun ini katanya. Bercanda. Tahun ini Insya Allah samawa. Insya Amin. Allah samawa Amin. tahun ini. Lancar ya. Rencana punya anak berapa Mas? 15? Terlalu jauh itu. Oh enggak jauh. Barangkali 5 buat Pas futsal. cocok Mas Ayus. Karena apa? Musim ini musim penghujan. Nah, Jadi harus ada yang disirami. nah, licin juga. Oke, biar tumbuh benih-benih. Iya. Cinta, Loh, friend. kamu lihat mana tadi? Oke, baik, benar. Oke, baik. Enggak hanya murah Jangan ya. di depannya ya. Enggak hanya murah ya, kamu juga ada harus itu. Iya, trotol-trotolnya harus wajib keluar. Trotolnya harus wajib keluar. Kamu kan udah 4 orang Kak. Mapan ya? Iya. Mapan harusnya. Maaf sih. Di kantang. Lanjut lagi dia. Oke. Oke. Setelah perjalanan dari bertemu dengan Chris John, dengan Mas Joni Glembu, ibarat kata gini, Joni Glembu, Mas John ini itu sebenarnya pemain senior di Magetan. Mungkin di daerah Jawa Tengah, Ponorogo, terus daerah Madiun sana, insya Allah sudah ibaratnya sudah sering lah main ke sana dan kebetulan beliau juga care sama kita untuk ngeklopinnya itu kan susah-susah gampang. Alhamdulillah ya karena berkat istiqoroh ya kan. Mas John juga sama-sama ada kecocokan semua karena Allah Mas gini konsepnya kita support penuh sekarang Mas John. Alhamdulillah support penuh. Terima kasih untuk Mas Sampai John. sekarang berarti sih. Sampai sekarang dong. Ya. Sampai sekarang bahkan kita akan ada mungkin trotol MJS ya kan. Itu dari Mas Nanti John. disiapkan Mas John. Oke. Terima kasih Jadi Mas John. untuk teman-teman semua, Ini nantinya. Ah, itu Nantinya. Ji, seru ini. MJS ini nanti oke lah, sekarang udah banyak burung nih ya. Banyak burung, udah tiket mahal, udah Burung, tiket kemanapun. mahal, Benar. semuanya. Insya Allah. Oke. Ini ada rencana nggak, Ji? Arahnya mau kemana nih? gitu? Arahnya Nah, mau Tujuannya ini. burung-burungnya Kaji ini mau diternak, jual trotol atau gimana, Ji? Kalau prinsipnya MJS berdiri ini memang menyalurkan hobi silaturahmi cari pahala. Maksudnya silaturahmi kan juga pahala nih. Sowan sana, sowan sini. Awalnya dari situ. Terus bertumbuhlah pemikiran-pemikiran itu kita beli burung mahal nih. Terus kedepannya buat apa ya gitu kan. Akhirnya oke, nanti insya Allah akan beberapa ada burung yang memang usianya sudah waktunya musim diternakan kayak gitu kan. Ya mungkin insya Allah kita ternakan, tapi masih next lah. Masih Next insya Allah masih gitu. senang jalan-jalan dulu ya. Bener. Maaf ada sponsor. Kenapa di sini? Gak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu Itu sponsor. in-frame-nya ibaratnya film itu loh Mas. Oke. Oke baik. Oke, baik. Setelah itu anak lanang Setelah itu kita menuju ke anak lanang. Jadi pada saat itu pas eventnya MBB. Anniversary MBB ya waktu itu. Iya. yang di Puspa Agro itu ya. Ya, Puspa kita kan Agro, kebetulan silaturahmi di semuanya nih. Semua event-event kita silaturahmi. Kebetulan waktu event MBB ya, Le ya. Iya. Kita bingung. Coba Le, jelaskan nih. Masa saya cerita terus? Iya. Gantian aja. Kasihan. Gantian kamu. Diam aja. Mau ngerokok dulu. Oh, jadi gini. Saya inget itu waktu itu. Rokok lagi Waktu main di siapa? Kakak Sakti dulu Le itu Le. Anak lanang itu. Maksudnya gini. Waktu itu pertama kali lihat anak lanang ya. Real itu di Kakak Sakti. Tapi saya nggak fokus. Waktu itu main Christian juga ya. Main Christian. Adanya Christian nih. Wah. Setelah dari Solo kan kita mainkan di SMF Hamgard naik Jagger. Alhamdulillah dapat 1-2 kan, dapat motor. Seneng. Itu motor pertama kali tuh. Benar. Benar. Yang awal motor pertama itu saya. Oke. Saya. Dia. Saya sendiri Mas. Saya. Saya juga. Oh ini nih. Saya juga enggak. Ya. Kamu enggak. Setelah Ya itu itu pertama kali. Akhirnya adanya amunisi baru lagi. Nah, kebetulan ternyata Iklima ini mabung, guys. Waktu nggak mau jalan di SMR Solo itu ternyata mau mabung. Mabungkan lah. Mainlah Chris John kan waktu itu. Main Chris John.
saya take over waktu itu Kramat Jati juga. Sama Jati. Nah, alhamdulillah dikasih ibaratnya sama Abah Bambang Ganteng, ya kan? Waktu itu kita kita ambil lah Kramat Jati dari Abah Ganteng itu tadi. Apa? Tambahan amunisi. Terus akhirnya kita main ke Gagak Sakti. Soalnya ke Gagak Sakti kita bawa Chris John. Kramat waktu itu main nggak ya? Kramat Main. ngurak ya? Main. Oh main juga. Itu ngobar itu sih. Ngobar ya? Ngobar. Ngobar waktu itu. Ngobar. Kan pemain baru nih. Ngobar itu apa? Oh ternyata sekelas kayak ibaratnya event tengah-tengahnya lah ya. Kaji Said kan gitu. Kita soal ke sana. Terus waktu itu mainin Chris John. Sesi pertama waktu itu nggak dapet. Main sesi kedua nggak dapet. Karena Chris John pertama kali kan datang ke Gagak dengan hawa lumayan panas kan gitu, Soleh penyesuaian. Pati juga, Pak. Oh iya, Soleh Pati. saya juga Pati mantau juga. waktu itu. Tapi sudah deal waktu itu. Kita mainkan di Soleh di mana di Gagak. Pertama kali itu ya. Betul, pertama kali. Perdana. Waktu itu juga Soleh kita ambil dari Brebes. Itu rekomendasi pembina juga, Bapak pembina, Abah Bambang Ganteng. Banyak kamu Banyak. berikan masukan Abah Iya, Bambang terima Ganteng. kasih ya. Ini Dulunya. sama lewat-lewat masuk frame nggak ini tadi? Enggak. Ini bocor juga ngapain ya? Jangan di situ toh. Jangan di situ. Mengganggu kamu asik sama mama saja. Penontonnya banyak ini ya. Mama Malu saya. ya ya satu aja. Lanjut di. Terus akhirnya kita pantau juga Soleh Pati di Gagak Sakti. Soleh main nih karena memang pertama kali dari Brebes dengan perjalanan panjang. Waktu itu sesi pertama nggak konser ya. Burungnya tapi saya lihat potensi. Saya resapin lagi lah orangnya kan. Saya resapin lagi. Mas ini sambil jalan ya, saya bilang gitu. Kebetulan Mas Ibnu sama Mas Mukhtaram itu berkenan juga. Nggak apa-apa Ji sambil jalan karena memang burungnya kan waktu itu udah 3 digitan juga kan sama kayak Chris John. Terus ya udah 3 digit lagi. Ya udah nggak apa-apa Ji, nanti kita lihat di sesi kedua. Saya juga gitu, selalu melihat dari pemilik sebelumnya dan saya yakinin pada saat saya mainkan kalau burungnya mau ikut saya, kalau mau ikut gandeng MJX insya Allah pasti konser kan gitu, pasti tampil lah, bukan nggak usah konser, tampil aja udah bagus. Terus sesi yang Chris John nggak dapet tuh, saya lihat ada satu burung ini selalu gandeng terus sama rampes, maksudnya rampes satu, dia 2. Oh, hadiahnya, Iya, juaranya. sesi keduanya juga gitu. Rampes 1, dia 2. Tak lihat gini, anak lanang. Wah, kok keren burung ini ya. Gitu kan. Wah, Dari namanya aja. anak lanang kan gitu. Itu tapi udah tahu sih siapa yang punya. Belum tahu. Belum tahu. Terus ada namanya Pak Probo waktu itu. Itu ada burung bagus gitu kan. Pak Probo Solo waktu itu. Namanya anak lanang Ci. Tadi yang masuk sesi utama kalau nggak salah ya. Dan dia juara 2 setelah rampes. Saya nggak sedikit ketawa ini. Ada infrimnya. Ada penari bocil. Terus saya lihat nempel terus. Tapi saya tetap fokus sama Chris John. Ya udah deh, belum rezeki saya mikir gitu. Ternyata ada tiket cancelan dari Bapak Bambang Ganteng lagi, Bapak pembina. Lagi-lagi ya. Iya. Oke. Ci, anakku gurung kondisi. Cuman kalau enggak gantiin tiket. Oke, saya bilang gitu. Chris John tuh wes pasrah udah. Mas John kita udah pasrah. Masukkan di mobil lah. Mas John makan. Saya beli tiket cancel. Susul Mas John lagi. Gini. Mas John, ayo naik. Hah? Langsung lari. Burung itu nggak diapa-apain. Ya itu loh, kalau kita berserah diri, udah nothing tulus aja kita lomba-lomba gitu. Nggak ada target apapun. Itu baru enak mainnya. Maksudnya jalannya enak. Ketika kita ikhlas, ya. Jadi saudara-saudara, ikhlas itu nomor 1. Berserah diri itu pasti harus, ya kan ya. Nah itu. Jadi yang mau nikah, waduh, coba berserah diri. Kuncinya Surrender. Berserah diri. Jadi waktu itu ada cancelan tiket kan, buka mobil langsung dinaikkan tanpa dikasih apa-apa.
juara 2. Wis. Juara satunya siapa? Ribon, siapa itu? Rancap Ribon. Waktu itu. Weh, burung rancap ini keren juga gitu. Dan Soleh Pati naik juga sekalian waktu itu. 2 tiket bersamaan. Rancap Ribon, Chris John, Soleh Pati. Masya Allah senangnya minta ampun kan. Juara Dapat semua. motor lagi kan. Kan kebetulan kalau Gagak itu selalu kan 1-2 motoran gitu biasanya. Seneng dong, itu motor lagi, dapat motor lagi. Wah, senangnya minta ampun dah. Terus tapi saya penasaran dalam hati kecil saya, ini anak lanang, penasaran saya. Akhirnya pulang, Terngiang terus aja. terngiang-ngiang sampai rumah ini. Anak lanang, woi, kayak sudah ditakdirkan gitu kan, Kak. Sebelum bermain murai gitu kan, udah ditakdirkan, ditulis gitu kan. Haji Priyo punya anak lanang gitu kan. Agak lebay kan gitu. Tapi alhamdulillah kenyataan. Alhamdulillah. Setelah saya telisik ternyata punyanya Pak Asa Solo. Kata Pak Probo tadi kita tetap lanjut komunikasi. Punyanya murahnya Pak Asa Solo. Setelah habis mabung waktu itu ya. Ya. Habis mabung dimainkan tiket utama motor ya waktu itu 2,2. Alhamdulillah nyari 22. Tambah penasaran. Telepon lah saya sama Pak Asa Solo. Terus dari euforia senangnya Chris John, saya tadi penasaran. 2 minggu berturut-turut saya telepon akhirnya Pak Asa Solo. Saya ngobrol, saya komunikasi, kok srek ya. Saya istiqoroh lagi. Maksudnya udahlah saya, ya Allah kalau memang jodoh insya Allah nggak kemana. Betul. Harganya kan waktu itu 3 digit besar kan. Jadi wah ini saya sudah beli nih gitu kan. Pemain baru, saya mikir kan, wah iya tangga gitu kan. Saya bilang izin waktu itu sama Pak Asa Solo. Izin untuk misalkan saya mau lihat di MBB gimana Pak gitu. Oh monggo Pak Haji, alhamdulillah Pak Asa Solo. Terima kasih Pak Asa Solo. Nah, Masih terus terima kasih. Terus saya bilang ke Pak Asa Solo, monggo Ji kalau mau dilihat, lagian kan memang tiket segitu, harganya segitu kan. Monggo nanti kontak-kontak aja sama Pak Eko. Lah saya dikasih lah kontak sama Pak Eko tadi, perawatnya. Langsung pusat. Saya telepon lah, ngobrol lagi, istiqoroh lagi, pendekatan lagi, kok mantep, visi misinya sama. Akhirnya, oke, kita main MBB, kita mainkan tiket all class waktu itu kan. Ya. Kita support dimanapun, insya Allah kita support. Alhamdulillah gitu. Selama kita bisa, ada waktu kita support. Terus kita beli all class. Kebetulan kan ada Soleh Pati, ada Chris John, Ramat Jati. Wah pede kan ya. Ya memang ternyata memang burungnya beliau bagus-bagus sih. Terus akhirnya saya tiket lah utama tadi ceritanya di MBB. Beli lagi lah tiket mahal lagi kan. Wah oke lah kita belilah tiket mahal, tiket all class. Menurut saya kan mahal ya karena pemain baru ya saya. Terus akhirnya main. Waktu itu wah gak dapat feel-nya gitu. Pas waktu anak lanang tampil, tapi bagus, burung ini potensi saya waktu itu gitu. Ambil enggak, tapi kok 70%, 80% itu saya pingin punya si burung ini gitu. Mainnya bagus, durasi kerja, volumenya kencang. Show-nya apalagi? Show-nya Gini sih. gini kan, bisa kayak ular gini. Penonton gini sih. Ular kobra. Terus akhirnya dari situ meskipun waktu itu nggak konser akhirnya ajuan 2 tapi alhamdulillah ya dapat ajuan 2. Akhirnya saya pastikan saya ambil Pak, saya bilang gitu karena udah lihat Pak Asal, lihat Pak Eko juga kan, alhamdulillah kok udah 100% nih, nggak apa-apa kita take over lah dari Pak Asa Solo. Saya bilang Pak Asa izin, kebetulan karena perawatnya juga minim, saya itu boleh tak gitu sama Pak Eko, tetap sama Pak Eko. Oh monggo Pak Haji, Masya Allah senang luar biasa kan. Akhirnya tetap di Pak Eko di Solo anak lanang. Setelah dari situ kemana ya? Oh di Gagak ya? Enggak, setelah itu geser PJB Anniversary. Mainnya anak lanang. Iya kakak. Akhirnya dengan pembelian pertama kali saya mainkan di Gagak Sakti. Dapat PC waktu itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kok tahu? Iya tahu. Saya di SMM itu pusing kepala.
Iya, apa juga Ya itu. karena burungnya nggak koncer. Gua sebelum di Gagak pernah main di RPM. Apa dulu? Kan RPM dulu waktu itu. Karena kalau di Gagak kalau nggak salah saya take over itu BK. Yang Kero. Saya main di Gagak dulu. Di RPM sorry, di RPM sama Pak Sleng. Kebetulan RPM itu ada anniversary-nya RPM. Pertama kali tiket mobil. Ngobrol sama Pak Sleng, alhamdulillah kita dapat tiketnya. Atas rekomendasi Bapak Bambang Honda lagi. Lagi-lagi ya. Ya karena kan pembina. Sampai besok. Dia kalau besok Pak Bambang BHS kalau nggak main burung, wah kita juga gimana dia yang racunin Nah, ibaratnya. tanggung jawab lah. Harus bertanggung jawab sampai nanti sampai kapanpun Pak. sampai kapanpun. Wajib itu. Kalau nggak kapanpun terus gimana gantangan-gantangan ini. Ya. Nanti ada papa cari ini ya. Wah. Ya kita mainkan di RPM itu. Tas tiket utama, alhamdulillah mulai dapat ajuan ya Lia. Juara berapa Li? 6. tapi tetap juara di hati saya sih. Juara 6 karena saya lihat burung ini durasi oke. Saya yakin, lebih yakin lagi karena burungnya habis ngurak nih waktu itu. Pasti lebih matang lagi lah ke depannya. Akhirnya saya take over BK tuh. Wah, butuh amunisi lagi nih waktu itu. Pelapisnya nih. Belanja terus ini Le, dia bilang gitu. Siapa Pak gitu. Masuk tukang gitu katanya. Wis mantep lah saya karena lihat BK ini beberapa kali di sana show-nya bagus. Itu nggak pakai gantang juga. Nggak pakai. Tanpa pantau ya. Karena kedekatan waktu itu kan Mas Yuli sempat main ke sini. Namanya yang punya dulu Mas Yuli kalau. Iya, Mas Yuli sama Mas Sulis. Gitu. Wonosobo. Pernah main ke Surabaya. Klik juga sama orangnya. Dia bilang ada murai bagus punya dia. Ini habis mabung gitu kan. Itu juga incarannya Koroni waktu itu. Si BK. Terus setelah saya take over diam-diam tanpa anak-anak tahu kan gitu kan. Lagi-lagi. Burung masih di sana. Biarkan main di sana kan gitu. Terus ada gelaran Gagak sama SMM. Pertama kali saya bilang ke anak-anak, SMM siapa yang main? 4 sesi. Tiketnya besar-besar loh. Saya pede pakai Bianchero. Wow, aduh. Anak-anak sempat meragukan. Memang keraguannya benar sih. Zong kan akhirnya dia sama Zong. Ya nggak apa-apa karena burung nggak kurang kerja maksimal. Itu tapi dalam pantauan sih, masih dalam pantauan. Sudah saya beli. Sudah. Saya sudah beli. Tapi saya yakin potensinya pasti. Itu Insya Allah perjalanan tiket dari utama. Jawa Tengah aja. Bukan Wonosobo. Wonosobo. Dari Wonosobo itu. Burung dari Wonosobo terus main ke SMM itu. Saya yang di SMM, teman-teman Kak Pas Kali, Mas Gilang itu di Gagak Sakti ngawal anak lanang waktu itu. Anak lanang sama Christian ya? Iya. Soleh Pati kemana ya? Oh sana semua ya? Iya, di sana. Oh iya kesana semua. Saya dengan percaya diri membawa satu burung 4 sesi. Dengan Arfa itu. Dengan Arfa. Itu saya ajak si Arfa, si bocil Jalu ya kan, kembaran Jalu. Sedih dia. Tapi nggak apa-apa. Namanya lomba itu kan ada menang dan kalah. Betul. Kalau kalah kita setting, kalau kepingin instan ya kita beli kan gitu. Tapi kalau menang tetap kita syukuri, nggak pakai acara sombong-sombongan, sedekah lah ya laki-laki. Alhamdulillah. Insya Allah. Tadi dapat kabar berarti ya sih. Dapat kabar dari SGS. Iya. Anak lanang. Waktu itu sedih kan? Ya, PC kan itu. Sampai ya, Mas Sayus ya? Di SMM sama Mas Sayus toh? Iya. Enggak sih, Gagak Sakti sampean. Enggak, Ayus di SMM. Ya, itu kameramen. Kameramen sorot gini ke kamu kan siapa? Oh Nanda tak? Oh Mas Sayus di SMM ya? Ya. Aku nemenin Arfa itu. Oh iya. Saya perlu gitu. Oh iya, Nggak apa-apa, benar. Pak. Nggak apa-apa, Dapat Pak. PCE kamu di sana. Ya, Apa saya ada lagi kok gitu. Saya iya bilang gitu. benar. Gak tahu kan Mas Sayus waktu itu ya. Wah. Ya apa ya? Masih perjalanan NDS gimana? Belanja nggak moncer-moncer ini. Saya malu kan ya kan. Wah, gak apa-apa. Pemain baru lagi-lagi kan gitu. Andalannya gitu kan. Pemain baru lah gitu. Iya, jenengan bilang, santai Mas Ayus, tenang aja. Tenang itu sih. Oh, no, iya apa ini kan gitu. Diaman. Iya, tenang aja. Tenang aja. Katanya Mas Haji, sampean lapor ngene pojokan sih gitu.
Di pojokan, yang cedek kali kan ada kalinya gitu kan. Waktu main di SMA mana itu? Oh, Piala Ketua ya? Iya. Iya, Piala Ketua Karangpilang. Sesi pas istirahat, saya video call anak-anak. Set, Le, kakaknya apa? Siapa Pak? Ini pengonceran tiket utama. Nah, kebetulan anak lanang main di sana itu tiket utama 8,5 ya, Expander waktu itu. Expander. Terus Christian motor-motor sama Soleh Pati. Wis tegang kan waktu itu. Saya lihat live. Wow. Senengnya minta ampun. Yang di sana nggak apa-apa, alhamdulillah. Juara 3 waktu itu ya. Super Mario, terus apa Adipati. Oh ya Adipati dulu, Super Mario sama anak lanang. Seneng banget rasanya udah. Wah, luar biasa. Nah itu mulai dari situ kayak wah semangat untuk menggantang. Ya. Arfa nggak jadi sedih itu. Gak jadi sedih. Yes. Iya. Ya Nggak jadi Allah. sedih itu. Terus nggak apa-apa. Ya udah. Ya. Dari situ akhirnya tambah yakin sama anak lanang. Oh ini berarti grade-nya di mobil nih bisa, saya bilang gitu. Terus Kuat juga keyakinannya. keyakinan kuat. Terus di sana dapat juara 3 tiket utama sama juara 1 ya, Le. Terus Christian juara? Christian Dua waktu deh. itu ya 2 sama 2. Oh iya 2-2, Soleh Pati masuk 1 ya. Ya masuk 1. Tapi Jadi istilahnya jika sakti kita pesta di SMA menderita. menderita. Waktu itu kesedihan karena burungnya memang kurang waktu itu. Tapi saya yakin BK itu pasti akan menemukan apa ya potensi besarnya akan keluarin potensi terbesarnya lah. Dan alhamdulillah terbukti kan selama berjalannya waktu BK Biancarok waktu di Solo ini udah alhamdulillah motor udah 2 ya kan mulai jalan kan gitu. Event-event di sana mulai jalan. Mulai senang lah gitu. Alhamdulillah sekarang burungnya mulai ya menemukan settingan meskipun belum terbaik ya gitu. Membaik. Itu sih, mulai membaik. Setelah itu anak-anak ke Prasasti. Prasasti. Prasasti, betul. Muncullah tiket utama. Sedih saya itu. Oh ya kan? Senang Iya. banget ya. Sedih ya. Sup. Enggak ini diinjek ini loh. Iya. Oh loh. Jokesnya gitu. Kamu diem aja di pojok. Apa ya? Salah. Tegang itu loh enggak asik. Aku tuh enggak. Nah, gimana pendapat Anda waktu itu bertanding ke Prasasti? Sempat ada ketidakpercayaan kan sampean kan? Kalau tidak percaya Namanya. pasti. Tidak Kamu nggak percaya paling naik pagar itu. Waktu nggak percaya itu. Kamu naik pagar tau itu. Lagi senangnya. Wani gitu kan kamu kan. Iya. Benar sih. Kalau untuk tidak percaya mungkin sebelum datang tidak percaya. Siapa yang menyangka Karena lawan-lawannya juga Lawannya luar biasa ya, ngeri, senior burungnya bagus-bagus. Itu neraka. Davatar juga ya? Iya. Davatar, Semuanya lengkap. Semuanya ngumpul ada Escobar. Iya. Cintaku, kumpul jadi satu. Escobar waktu itu, terus ada Jiraya, Jiraya. yang lagi naik daun, Super Mario, Super Mario, ada Adipati yang waktu Adipati, itu ngeri. Jiraya, Itu Dia jajar kayaknya. Ya, Sama iya, Super Mario ingat saya sama itu. Super Mario bersebelahan. Pada waktu proses pengonceran ada di situ tertulis nomor 11 sebanyak 3 kali. Dan itu grade-nya di grade utama. Tanpa saya menunggu konceran, saya di situ langsung ekspresikan saya juara di sana.